Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SD Muhammadiyah Birrul Walidain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Setiawati, NIM 2024300055. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ZPD. ZPD atau Zona Perkembangan Proksimal merupakan jarak antara tingkat kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik secara mandiri atau kemampuan aktual dengan tingkat kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan dari guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya atau yang disebut dengan kemampuan potensial. Apabila peserta didik belajar tanpa pendampingan atau bimbingan, mereka cenderung terbatas pada kemampuan yang sudah dikuasai, sehingga sulit untuk melangkah lebih jauh menuju perkembangan potensial. Sebaliknya, dengan dukungan yang tepat dan secukupnya, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan baru, memperluas wawasan, dan mencapai tingkat perkembangan potensial mereka. Selanjutnya yakni pengertian scaffolding. Scaffolding dalam pembelajaran adalah bantuan sementara yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami atau menyelesaikan tugas yang berada di luar kemampuan mereka saat ini. Bantuan ini dapat berupa panduan, penjelasan, pertanyaan pemantik, atau alat bantu lainnya yang diberikan oleh guru, teman sebaya, dan orang dewasa lainnya yang lebih berpengalaman. Scaffolding dirancang secara fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Seiring waktu dan meningkatnya pemahaman serta keterampilan peserta didik, bantuan ini secara bertahap dikurangi hingga mereka mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Intervensi terkait penerapan scaffolding dalam ZPD. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding sangat terkait dengan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana guru dapat menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang telah dicapai. Selama sesi pembelajaran, guru mengamati dan mengevaluasi perkembangan siswa, kemudian menyesuaikan jumlah bimbingan berdasarkan level kinerja yang telah dicapai oleh siswa. Scaffolding diberikan pada saat siswa terlibat dalam kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling ke setiap kelompok untuk memeriksa apa yang telah mereka diskusikan, serta mengidentifikasi kesulitan atau hambatan yang mereka hadapi dalam proses belajar. Setelah mengetahui kesulitan siswa, guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk merangsang keterlibatan aktif siswa di dalam pembelajaran. Dengan memberikan bantuan yang tepat dan sesuai kebutuhan, guru dapat mendorong siswa untuk lebih aktif berpikir dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Bantuan ini bertujuan agar siswa dapat mencapai kemandirian dalam belajar dan memahami materi lebih mendalam. Melalui scaffolding, siswa akan mendapat arahan dan dukungan yang membantu mereka untuk lebih fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan, serta memfasilitasi proses mereka untuk berkembang ke tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding dalam konteks ZPD diterapkan di kelas 5 Ahmad Dahlan SD Muhammadiyah Birrul Walidain pada mata pelajaran matematika dengan materi pengukuran sudut. Dalam pembelajaran ini, model yang digunakan berfokus pada cooperative learning dengan pendekatan make a match. Melalui model ini, siswa diajak untuk belajar dalam berkelompok, di mana mereka mencari pasangan kartu soal dan jawaban yang berkaitan dengan materi pengukuran sudut. Proses ini mendorong siswa untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi dalam menemukan solusi, sambil mendapatkan bantuan dari teman sebaya ataupun guru, sesuai dengan prinsip scaffolding yang mengarahkan mereka menuju pemahaman yang lebih mendalam. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Kegiatan pendahuluan diawali dengan guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang mampu mengenali jenis-jenis sudut atau menggunakan busur derajat. Berdasarkan hasil ini, guru dapat menentukan tingkat bantuan yang diperlukan untuk masing-masing siswa.
Kegiatan diawali dengan guru memberikan penjelasan mengenai materi pengukuran sudut kepada siswa. Guru memberikan penjelasan langkah demi langkah mengenai cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang dan diberikan set kartu soal dan kartu jawaban yang berisi gambar sudut dan kartu jawaban yang berisi sudut yang sesuai. Pada tahap ini, scaffolding dapat dilakukan dengan mengarahkan siswa pada penggunaan kartu soal dan jawaban. Guru dapat memberikan petunjuk awal tentang bagaimana mencocokkan soal dengan jawabannya. Kemudian, guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memantau diskusi dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Scaffolding diberikan dengan memberikan petunjuk atau pertanyaan pemandu untuk membantu siswa mengatasi kesulitannya. Selain itu, siswa yang lebih mahir dalam mengukur sudut diminta untuk membantu teman sebaya mereka yang masih kesulitan dalam mengukur sudut. Scaffolding dilakukan secara bertahap, yaitu guru memberikan bantuan awal kepada siswa yang mengalami kesulitan dan secara bertahap mengurangi bantuan ketika siswa semakin mandiri dalam memahami cara mengukur sudut. Pada tahap akhir, setelah berhasil menyelesaikan tugas kelompok, guru melakukan refleksi dan diskusi kelas. Guru menunjuk beberapa siswa untuk berbagi hasil temuan mereka dan membahas proses pencocokan kartu soal dan jawaban. Kemudian, guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menyelesaikan tugas pengukuran sudut secara mandiri. Evaluasi ini dilakukan dengan memberikan soal latihan mandiri untuk memastikan siswa benar-benar memahami cara mengukur sudut. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan merangkum materi yang telah dipelajari, menekankan keterampilan yang telah dikuasai siswa, dan memberi motivasi untuk melanjutkan latihan lebih lanjut di rumah. Selanjutnya yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, siswa mampu mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat secara lebih akurat. Kemudian, dengan penerapan scaffolding yang bertahap, siswa mulai mengerjakan tugas-tugas pengukuran sudut secara mandiri setelah menerima bimbingan awal dari guru dan teman sebaya. Di dalam diskusi kelompok, siswa saling membantu dan berdiskusi untuk mencocokkan kartu soal dan jawaban sehingga mengembangkan keterampilan kerjasama. Selanjutnya, dengan adanya bimbingan melalui scaffolding, siswa menerima umpan balik yang lebih tepat dan langsung dari guru ataupun teman sebaya. Yang terakhir, model make a match dan penggunaan scaffolding mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, karena setiap siswa terlibat dalam diskusi kelompok dan mendapatkan kesempatan untuk berbagi ide. Contoh alternatif strategi sesuai dengan perspektif sosiokultural. Dalam pembelajaran pengukuran sudut menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang berfokus pada budaya lokal Kudus, guru mengkaitkan materi dengan arsitektur khas seperti Menara Kudus. Pembelajaran dimulai dengan guru memperkenalkan masalah, misalnya bagaimana cara mengukur sudut pada desain Menara Kudus untuk memahami keseimbangan dan keindahannya. Kemudian, siswa berkelompok untuk mengidentifikasi langkah pemecahan masalah. Mereka menggunakan alat seperti busur derajat untuk mengukur sudut pada gambar atau replika bangunan khas Kudus. Selama proses diskusi, guru memberikan scaffolding berupa arahan atau pertanyaan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Misalnya, apakah hasil pengukuran kalian sudah akurat? Atau apa langkah berikutnya yang perlu kita lakukan? Setelah mengukur dan menganalisis data, siswa mempresentasikan hasilnya seperti pengelompokan sudut lancip, tumpul, dan siku-siku. Proses pembelajaran diakhiri dengan refleksi di mana siswa membahas apa yang mereka pelajari tentang pengukuran sudut dan hubungannya dengan desain budaya lokal. Strategi ini mendorong siswa memahami konsep sudut secara mendalam sekaligus menghargai budaya lokal dengan bimbingan bertahap yang mendukung perkembangan kognitif mereka hingga mencapai kemandirian.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.